Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Salam semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberkahi segala urusannya. Saya Vika Rahmanita, SPDMM, dari Program Studi Pendidikan Ekonomi akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah Sejarah Teori Ekonomi, di mana materi ini akan disajikan dalam beberapa menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah tokoh penerima Nobel Ekonomi. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu mengklasifikasikan serta menelusuri konsep-konsep ekonomi yang ditawarkan para tokoh penerima Nobel Ekonomi. Nobel Ekonomi yang secara resmi dikenal sebagai penghargaan dari Sveriges Riksbank dalam bidang ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel. Nobel Ekonomi diberikan secara tahunan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia kepada para peneliti dalam bidang ekonomi. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi yang bertemakan tokoh penerima Nobel Ekonomi. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penghargaan Nobel. Hadiah Nobel diberikan setiap tahun untuk orang-orang yang telah melakukan penelitian yang sangat luar biasa, menemukan teknik atau peralatan inovatif, serta memberikan kontribusi luar biasa kepada masyarakat. Penghargaan ini terselenggara berkat kehendak akhir dari Alfred Nobel. Alfred Nobel adalah seorang penemu dinamit dan juga seorang industrialis yang berasal dari Swedia. Alfred Nobel adalah anak ketiga dari Immanuel Nobel, di mana Immanuel Nobel adalah keluarga Swedia yang mendapatkan penghidupan di Saint Petersburg, Soviet sebagai penjual bahan peledak. Mereka sukses besar saat berlangsungnya Perang Crimea yang terjadi di tahun 1853 sampai dengan 1856. Alfred menjadi anak ketiga yang turut tertarik dalam kegiatan tersebut.
dia mulai mengembangkan torpedo. Pada tahun 1867, Alfred Nobel menemukan dinamit, yaitu zat dengan bahan dasar nitrogliserin yang diberikan bahan penyerap yang juga destabilisator. Temuannya kemudian secara masif dapat berkembang, di mana digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan juga senjata. Alfred selanjutnya mematenkan temuannya tersebut di Amerika dan juga Inggris pada tahun yang sama. Pada November 1895, Nobel memutuskan untuk menandatangani sebuah wasiat yang berisi pesan untuk membentuk sebuah lembaga penghargaan untuk orang-orang yang paling berjasa di seluruh dunia tanpa memperhatikan kewarganegaraan dan juga kebangsaannya. Nobel Prize, begitulah pesannya. Ada 5 kategori yang dia sebutkan khusus di dalam wasiatnya tersebut, yaitu yang pertama adalah penghargaan untuk capaian di ilmu fisika, kemudian ilmu kimia, ilmu fisiologi atau kedokteran, kemudian di dunia literatur, dan yang terakhir yang kelima adalah capaian di bidang perdamaian. Di samping penghargaan di ilmu fisika, kimia, dan juga fisiologis yang jelas peruntukannya, penghargaan Nobel Perdamaian diperuntukkan kepada mereka yang telah mengupayakan persaudaraan antar bangsa, mengupayakan penghapusan atau pengurangan senjata dan juga tentara, serta terus mempromosikan upaya perdamaian. Dalam wasiatnya, Alfred Nobel bahkan mengatur tentang siapa yang berhak memilih para penerima hadiah Nobel. Sampai di sini mungkin Anda akan bertanya-tanya, di mana sebetulnya Nobel Ekonomi? Jawabannya sebetulnya pada wasiat Alfred Nobel tidak tertulis Nobel Ekonomi. Yang selama ini disebut sebagai Nobel Ekonomi sebetulnya memiliki nama resmi sebagai The Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Penghargaan ini diberikan oleh Bank Swedia atau sering juga disebut sebagai Sveriges Riksbank untuk mereka yang berjasa di ilmu ekonomi sebagai bentuk penghormatan, maksud saya, untuk Alfred Nobel. Penghargaan ini bahkan baru ada di tahun 1968 ketika Bank Swedia menyumbangkan donasi besar untuk Nobel Foundation dalam peringatan 300 tahun usia bank tersebut. Selain hubungan tersebut, juga selain gelarannya yang ditempatkan pada waktu yang sama dan dinilai oleh panitia yang sama, yaitu oleh Royal Swedish Academy of Sciences, Prize in Economic Sciences bukanlah Nobel seperti 5 penghargaan lainnya. Namun tetaplah penghargaan Nobel Ekonomi adalah penghargaan tertinggi yang tentu saja paling diidam-idamkan oleh para ahli ekonomi. Teman-teman, penghargaan Nobel berupa sejumlah uang sebagai bentuk penghargaan yang dimulai pertama kalinya pada tahun 1895. Ada beberapa komite yang bertanggung jawab untuk menyeleksi dan juga memberikan penghargaan Nobel, seperti satu, yaitu The Royal Swedish Academy of Sciences, di mana bertanggung jawab untuk menyeleksi dan juga memberikan penghargaan kepada bidang fisika dan juga kimia. Selanjutnya, yang kedua yaitu Karolinska Institute, di mana bertanggung jawab untuk menyeleksi dan juga memberikan penghargaan pada bidang fisiologi dan juga kedokteran. Kemudian yang ketiga yaitu The Swedish Academy memilih sastra. Dan yang keempat, The Norwegian Nobel Committee yang ditunjuk oleh Parlemen Norwegia untuk hadiah Nobel Perdamaian. Dan satu lagi, yang terakhir, yaitu penghargaan yang diberikan oleh Bank Swedia untuk bidang ekonomi, yaitu Economic Sciences in Economy of Alfred Nobel, di mana penghargaan ini bukan bagian dari kehendak Nobel, namun dimulai pada tahun 1969 oleh Sveriges Riksbank atau Bank Sweden tersebut untuk memberikan apresiasi kepada ahli di bidang ekonomi berupa Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Setiap pemenang dari penghargaan Nobel mendapatkan medali, kemudian sertifikat, dan juga sejumlah uang yang lebih dari 1 juta euro. Yang cukup menarik, badan pemberi hadiah Nobel juga berbeda. Meskipun berbeda, Nobel pada bidang fisika, kimia, dan sejak 1969, Nobel pada bidang ekonomi diberikan oleh Royal Swedish Academy of Sciences,
yaitu sebuah organisasi independen yang berkantor pusat di Stockholm. Kemudian, 3 hadiah Nobel lainnya diberikan oleh badan yang berbeda. Sebagai contoh, yang pertama yaitu penghargaan Nobel dalam bidang kedokteran diberikan oleh Majelis Nobel di Institut Karolinska di Swedia. Kemudian, penghargaan Nobel dalam bidang sastra diberikan oleh Akademi Swedia, dan kemudian penghargaan Nobel perdamaian diberikan oleh Komite Nobel Norwegia. Meskipun berbagai badan pemberi penghargaan untuk setiap hadiah Nobel berbeda, faktanya tetap bahwa peraih hadiah Nobel ataupun pemenang dari hadiah tersebut dianggap sebagai puncak karir atau pencapaian tertinggi dari seorang individu tersebut. Selanjutnya, teman-teman, bersumber dari berbagai referensi diketahui terdapat beberapa fakta menarik yang juga muncul dari pemberian penghargaan Nobel ini. Salah satunya yaitu Marie Curie, di mana Marie Curie adalah seorang perempuan penemu radioaktif yang menerima Nobel Prize pertama kali pada tahun 1903 di bidang fisika dan juga pada tahun 1911 di bidang kimia atas penemuan radium murni. Selain itu, suami dari Marie Curie yaitu Pierre Curie yang juga mendapat Nobel Prize di bidang fisika pada tahun 1903 dan kemudian selanjutnya disusul oleh putrinya yaitu Irene Joliot Curie untuk bidang kimia pada tahun 1935. Nah, jadi ternyata benar ya bahwa pepatah yang menyebutkan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Kembali lagi ke tema utama kita pada pertemuan ini, yaitu penerima penghargaan pada Nobel Ekonomi. Teman-teman, Nobel Ekonomi diberikan oleh Sveriges Riksbank atau Bank Swedia, di mana penghargaan ini dalam bidang ekonomi diberikan dengan tujuan untuk mengenang Alfred Nobel, yang umumnya disebut sebagai Nobel Ekonomi. Nobel Ekonomi adalah sebuah penghargaan untuk jasa-jasa menakjubkan pada bidang ekonomi, dan umumnya dianggap sebagai penghargaan yang paling diidam-idamkan dan juga penghargaan paling tinggi bagi tokoh-tokoh pada bidang ekonomi. Nah, jadi jelas ya bahwa penghargaan Nobel pada bidang ekonomi atau yang lebih dikenal dengan nama lengkapnya yaitu the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel diciptakan pada tahun 1968 oleh Sveriges Riksbank atau Bank Sentral Swedia. 5 hadiah Nobel pertama diberikan pada tahun 1901 di Stockholm. Sedangkan hadiah Nobel pertama di bidang ekonomi diberikan pada tahun 1969. Penghargaan pertama pada bidang ekonomi diberikan pada tahun 1969 kepada Ragnar Friends dan juga Jan Tinbergen, di mana Friends berasal dari Norwegia bersama Tinbergen, yaitu berasal dari Belanda, menerima hadiah Nobel pada bidang ekonomi. Keduanya mengembangkan model dinamis serapan dalam analisis proses ekonomi. Penghargaan ini diberikan untuk penelitian teoritis mereka tentang ekonometrik, di mana setiap penerima meraih sebuah medali, sebuah sertifikat, dan juga penghargaan berupa sejumlah uang yang jumlahnya beragam sepanjang tahun. Seperti dijelaskan di awal tadi, bahwa hadiah Nobel pada bidang ekonomi muncul inisiasinya pertama kali pada tahun 1968, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukan salah satu hasil dari amanah yang diamanahkan oleh Alfred Nobel pada surat wasiatnya. Namun, meskipun demikian, para pemenang pada hadiah Nobel di bidang ekonomi diumumkan pada waktu yang sama dan juga bersamaan dengan penghargaan Nobel lainnya, yang dimana setiap pemenang dari hadiah Nobel di bidang ekonomi menerima penghargaan mereka pada upacara penghargaan hadiah Nobel yang sama dengan penghargaan lainnya. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan tidak ada hadiah Nobel di salah satu dari 6 bidang untuk diberikan pada tahun tertentu. Misalnya, jika tidak ada karya yang dianggap layak untuk menerima hadiah. Ada juga beberapa tahun selama Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II ketika berbagai hadiah Nobel tidak diberikan. Menariknya, meski ada kekurangan penghargaan di tahun-tahun tertentu, tidak ada tahun tanpa pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi. Hal ini juga kemungkinan besar disebabkan oleh fakta di mana hadiah tersebut diperkenalkan lama setelah Perang Dunia II berakhir. Pengumuman Nobel Ekonomi pada tahun 2008 dilakukan di Stockholm. Pemenang penghargaan tersebut adalah Paul Krugman, di mana penghargaan tersebut dipersembahkan di Stockholm di sebuah acara tahunan pada 10 Desember, yaitu hari peringatan kematian Nobel. Selanjutnya, di 2014, 48 Nobel Ekonomi telah diberikan kepada 78 orang. Sampai pada tahun 2007, 9 penghargaan diberikan untuk jasa-jasa pada bidang makroekonomi, lebih banyak ketimbangkan dengan kategori lainnya, di mana sebagian besar penerima Nobel Ekonomi berafiliasi dengan Universitas Chicago yang memiliki 28 penerima yang berafiliasi. Penerima hadiah Nobel pada bidang ekonomi yang terkini yaitu Richard H. Thaler, di mana berasal dari University of Chicago atas kontribusinya di bidang ekonomi perilaku. Penghargaan ini didapat pada tahun 2020, di mana pemenang hadiah Nobel menerima medali emas bersama dengan penghargaan moneter yang bervariasi dari tahun ke tahun. Teman-teman, penerima hadiah Nobel tidaklah harus seorang ekonom seperti Stiglitz ataupun Friedman.
Kondisi ini sempat terjadi pada beberapa tokoh. Pengecualian diberikan kepada beberapa tokoh seperti Daniel Kahneman, yaitu seorang psikolog Israel Amerika yang bersama dengan rekannya yaitu Tversky melakukan banyak hal untuk berkontribusi pada bidang ekonomi perilaku, terutama dengan pengembangan ide-ide seperti teori prospek. Selain itu, Kahneman juga menerima penghargaan Nobel Ekonomi pada tahun 2002 dan juga bersama dengan rekannya Tversky yang tidak dapat menerima penghargaan tersebut. Hal ini dikarenakan ia meninggal dunia pada tahun 96 sehingga penghargaan tersebut tidak diberikan secara anumerta. Hal ini nampaknya cukup kontroversial pada masa itu, di mana hadiah Nobel diberikan kepada seseorang yang non-ekonom, dan banyak kontroversi lainnya yang muncul dari penerimaan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Namun faktanya tetap bahwa bagi banyak ekonom, menerima penghargaan Nobel Ekonomi merupakan puncak tertinggi dari karirnya, di mana dia telah menerima penghargaan yang diidam-idamkan oleh para tokoh ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terlepas dari sekolah ekonomi mana Anda berasal, ataupun yang Anda yakini sebagai masalah ekonomi saat ini, apabila penelitian Anda memenuhi standar kualitas ketat yang disyaratkan, maka Anda tetap berpotensi untuk dinominasikan mendapatkan hadiah Nobel. Melalui seleksi ketat, para ahli dapat menerima penghargaan hadiah Nobel pada bidang ekonomi. Menarik, bukan? Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Nah, teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas berbagai tokoh penerima Nobel Ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, menurut kalian, apa tujuan diberikannya hadiah Nobel Ekonomi? Silahkan diskusikan bersama. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala.
karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, hadiah Nobel Ekonomi bukanlah merupakan bagian dari wasiat Nobel. Namun, pemberian penghargaan ini adalah momentum penting bagi para ahli di bidang ekonomi, di mana hadiah Nobel pada bidang ekonomi diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki keahlian pada bidang ekonomi dan mampu membuktikan teorinya dengan penelitian yang dilakukannya. Nobel Ekonomi merupakan penghargaan yang diberikan kepada para ahli ekonomi yang telah berperan dalam mengembangkan ilmu ekonomi. Nah teman-teman, alhamdulillah materi pada pertemuan hari ini telah selesai kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar.